teman-teman. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya, sehat. Saya juga sehat kok. Sebelum kita mulai konseling, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Karena di sini yang paling cantik teman saya, jadi saya mimpi. Oke, boleh. Jadi berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kalian udah sering kenal belum? Belum. Belum ya? Ya. Kenalan dulu artinya. Siapa dulu? Ini apa ini? Nama saya Yuliani. Yeliani. Iya. Panggilnya? Uul. Oh. Saya Eli. Iya. Masih mau panggilnya apa? Lai. Asal Lai kan orang Batak. Oh iya. Oke, jadi kalian tahu nggak sih kita sekarang ini mau ngapain? Konseling kelompok gitu. Dari kelompok. Ya. Sebelumnya udah tahu belum konseling kelompok itu apa? Setahu saya ya, konseling kelompok itu suatu permasalahan yang ada di suatu kelompok. Nah, itu nanti diatasinnya itu bareng-bareng gitu. Ya, mecahin masalahnya bareng-bareng. Tapi nanti pas kita kasih tahu masalahnya sendiri-sendiri gitu kan. Nah, nanti yang mana nih yang harus dipecahin masalahnya? Tahu gitu. Kalau menurut Eli? Ya kalau menurut saya sih nggak sama ya, karena intinya itu ada satu masalah yang dipecahin atau diselesain itu bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Iya. Ya, semua ada benar sih. Ya, jadi pertemuan satu kelompok yang masalahnya itu hampir mirip, nanti dicari yang mana paling berat, diselesaikan secara bareng. Nah, sebelum kita masuk ke inti nih, dalam konseling itu ada yang namanya asas ya. Nah, kalau kita di sini kita pakainya asas ini aja nih, asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu dimana semua yang kita ceritakan itu hanya anggota kelompok aja yang tahu. Nggak boleh sampai keluar kelompok, meskipun itu sama orang tua kita sendiri, teman dekat kita sendiri, keluarga, saudara, itu jangan. Terus yang kedua ada asas keterbukaan, artinya ya harus terbuka, yang diceritakan harus semua konkret, lengkap, tanpa kurang-kurang, tanpa apa ya, di semuanya diceritain. Nah, yang ketiga ada kesukarelaan. Jadi ya, teman-teman ini bercerita, curhat itu sesuai keinginan aja, yang ingin diceritakan aja. Yang menurut teman-teman di sini privasi, nggak boleh orang lain tahu, ya nggak usah. Ya. Mungkin sampai sini ada yang mau tanya. Gimana ya saya? Kadang kalau ini kan kita nggak tahu kenal gitu, saya sama lu nggak tahu kenal gimana dia orangnya gimana. Yeah. Saya tuh takut gitu, nanti dia malah bocorin kemana-mana, itu gimana dong? Sebenarnya sih kalau ngebocor gitu enggak ya, soalnya kan di sini udah ada dijelaskan yang asas kerahasiaan. Di mana suatu kelompok itu tadi kan menjaga rahasia seseorang. Ya berarti kalau dia mengingkari ya di mana letaknya konselornya. Oke, berarti gini aja ya, apa kita buat kesepakatan? Iya. Misalkan kalau ada salah satu rahasia antara kelompok ini sampai bocor, kita bikin hukuman Ya. sama yang Iya. membocorkan ini. Boleh tuh. Boleh ya? Tapi bisa dipertanggungjawabkan beneran Bisa, nggak sih? bisa. Apakah harus tanda tangan di atas materai? Oke, kalau memang butuh materai, nanti bisa kita bahas setelah sesi ini ya. Iya, Bu. Nah, oke, langsung masuk aja ya. Iya. Jadi siapa dulu nih yang mau cerita? Eli aja. Sweet nggak apa-apa, sweet. Kalau mau sweet nggak apa-apa. Ya kalah, silakan dulu. Oh enggak, duluan. Ya udah. Oke, kalah ya. Betul. Ya udah. Cerita apa yang ingin kamu ceritakan yang privasi nggak usah, nggak apa-apa. Oke, di sini saya ingin bercerita. Sebenarnya saya tuh pacar, cuma lagi posisinya lagi LDR kan. Dia lagi di Malang. Nah, sementara saya di Lampung nih.
Nah, jadi kami itu udah setahun lebih itu dapat pacaran sama dia. Ternyata akhir-akhir ini dia itu nggak tahu kenapa di chat nggak pernah dibalas, terus apa dia telepon dirinya aja gitu kan. Pokoknya tuh benerin cuman nggak diangkatnya kan. Dengar-dengar dia itu deket cewek lain ternyata. Emang Gitu. Jadi ini punya pacar LDR ya, Lampung Malang juga dulu. Iya. Oke, sekarang Eli cerita. Monggo. Tapi ini bakal rahasia banget kan, soalnya ini menurut saya sensitif sih, menurut saya kalau misalkan kalau kebocoran untuk yang lainnya gitu. Aman kok Eli. Ini kita kan tadi kita udah buat janji. Iya. Saya jamin aman. Ya, semoga aja. Jadi gini, awalnya itu aku pacaran sama suami aku, dia itu non muslim dan orang tua aku juga nggak setuju gitu lah ya. Akhirnya kami tetap aja gitu pacaran terusan, pada akhirnya sampai kita sama-sama merantau gitu, kami melakukan hal yang tidak sepantasnya gitu. Dan itu membuat orang tua saya kecil berat begitu. Sampai akhirnya kami menikah lah ya. Setelah kami menikah, saya pikir kami akan menjadi keluarga yang harmonis gitu ya. Ternyata tidak gitu, karena dia malah pergi gitu. Waktu saya ajak balik ke Lampung, dia bilang nggak mau gitu, saya mau di sini aja, kalau mau balik aja sendiri gitu. Akhirnya saya nekat lah untuk pulang ya, karena saya juga rindu sama orang tua saya gitu. Saya juga pengen minta maaf sama mereka gitu ya. Sampai akhirnya dia masih saya hubungin gitu, tapi dia udah kayak lost kontak gitu, kadang nggak mau angkat telepon. Akhirnya gitu sampai anak kami pun sudah lahir gitu, dan dia pun tidak ngasih nafkah sama sekali sama kami gitu. Dia tuh kayak udah ngebuang bayi kita gitu. Jadi gak tau deh, dan sekarang itu kayak saya tuh udah males, kayaknya semua cowok itu cuma kayak gitu sama gitu, kayak trauma gitu loh. Jadi inti dari masalah si Eli menikah kemudian ditelantarkan. Iya bener banget itu. Ya ampun, itu buat Pasti berat ya. boros banget dia. Berarti sekarang pisah ya, pisah dalam arti pisah Iya. rumah gitu. Iya, bisa rumah. Dia sebenarnya udah pernah ngomong talak gitu lah ya, tapi itu via telepon gitu. Jadi belum tahu deh mau gimana ke depannya. Oke, jadi di antara masalah kalian berdua nih intinya sama-sama jarak ya, LDR. Jadi kira-kira mana nih yang mau kita selesaikan? Masalah siapa? Kira-kira? Ya boleh deh. Masalah Eli. Iya. Ya udah, Eli Iya. ceritain lebih detail lagi. Ya pokoknya dari hal itu ya, dia tuh kayak ngilang gitu pokoknya setelah dihubungin, apalagi setelah saya pulang ke Lampung ya. Dia itu beneran gak ada kabar, gak nanyain sama anaknya. Terus saya coba hubungin saudara-saudaranya yang ada di sini, dan dia itu ya memang apa, keluarganya tuh gak ada yang itu, gak ada yang tahu gitu. Katanya nggak tahu lah, orang dia di Jakarta sana gitu. Oh, jadi Gitu. sebelumnya tinggalnya di Jakarta. Iya, tinggalnya di Jakarta. Nah, terus masih saya terus kontak-kontak
kemarin ada saudaranya itu yang bilang katanya sekarang dia pindah ke Kalimantan, dan saya nggak tahu dari sejak itu nggak tahu lagi dia mau kemana. Orang kita tuh untuk makan aja susah banget dari sekarang itu, apalagi maksudnya anak baru umur 3 bulan gitu ya, yang perlu banget masih perlu popok, perlu susu dan lain sebagainya. Itu saya itu rasanya jengkel banget loh sama dia gitu. Jadi tuh segitu ya masalahnya ya. Iya, mungkin kayak gitu aja sih. Uul mau menanggapi? Maaf sebelumnya ya, aku cuman pengen nanya, Nggak apa-apa. jadi emang kamu setelah ditinggalin itu masih ada rasa sayang atau rasa apa gitu sama dia? Ya, gimana ya, pasti sayang lah, karena kan dia itu udah lama banget gitu di hidup saya, dan meski saya kayak gini kan jengkel banget kan pasti ya, tapi ya masih ada rasa sayang sama dia gitu loh. Kalau mau nanya lagi nih ya, kan itu kan dia udah nganterin kamu tuh. Terus anaknya juga, anak kamu kayaknya nggak dikasih popok, terus susu, terus juga ya perawatan bayi yang lainnya gitu kan. Emang kamu nggak ada dendam apa gitu? Kalau diri aku sih dendam sebenarnya, cuman ya menurut kamu gimana? Ya gimana ya, ya pasti awalnya itu dendam banget gitu, tapi setelah dipikir-pikir untuk apa juga gitu saya dendam, karena kan dia juga nggak di sini. Saya misalkan saya mau marah-marah sama siapa juga percuma gitu ya. Saya ngoceh-ngoceh dengan orang tua saya itu percuma gitu loh, kan bukan orang tua saya itu masalah. Saya mau marah sama anak saya, bukan dia masalahnya gitu. Kalau boleh tahu sih emang udah kenalnya berapa lama sih? Sudah lama banget, kita tuh pacaran dari SMA kelas 2, iya itu sampai kemarin kayaknya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu deh. Nah juga ya. Iya. Untuk Eli sendiri nggak coba menghubungi langsung ke orangnya gitu? Sudah dibilang ya, semenjak dia pergi ke Kalimantan itu dia benar-benar luas sekali gitu. Keluarganya pun kayak acil tak acil gitu, saya tanyain gitu. Emang kamu nggak ditanya sama temennya gitu? Kan biasanya kan cowok itu kan banyak temen dekat gitu kan, temen tongkrongan atau temen mainnya atau ya apa gitu kan. Jadi gini, sebenarnya dia tuh juga bukan orang asli sih. Dia tuh kayak rantauan juga. Dia dari Sumatera Barat pindah ke kampung gitu loh. Dia kerjanya di itu apa? Tukang bak keliling gitu loh. Oh, kayak ini ya koperasi gitu ya? Nah, kayak gitu tuh lah, yang bunganya gede banget itu loh. Oh ya. Ya, Nah, kayak gitu. Awalnya dia pindah-pindah gitu lah ya. Terus ya, oke lah, nggak apa-apa gitu batin saya. Mungkin karena dulu dibutakan oleh cinta kali ya. Jadi seperti itu. Jadi dan sekarang dia sudah pergi ya, sudah paling cuma bisa menghela nafas aja. Semisalnya nih ya, kalau seandainya dia udah datang lagi gitu, emang kamu mau nerimanya? Kalau aku sih nggak mau ya. Gimana ya, ya gimana sih, masih juga masih cinta gitu. Dan kalau misalnya dia masih mau ya mau menerima ya nggak apa-apa, karena kan ya, tapi nah di sini juga saya bingung gitu loh. Dia sudah mengatakan talak gitu, tapi kalau misalkan dia mau balik, tahu deh itu harus gimana. Nah, respon keluargamu sendiri gimana setelah dia pergi nih, pindah-pindah tempat gitu? Apa ya, ya mereka cuma bisa nguatin saya sih, intinya sabar aja ya, ini sudah dari jalannya kali ya. Keluarga juga nggak mencoba untuk nyari tahu gitu? Kayaknya udah stop di sini aja. Mereka juga udah pasrah, udah gimana lagi gitu.
Iya. Semisalnya nih Nah, itu kan laki-laki itu udah ya namanya udah ninggalin ya, terus iya. semisalnya nih ada orang baru datang gitu kan, orang baru datang, terus respon kamu bagaimana? Gimana ya, saya sebenarnya tuh kayak takut gitu loh, takut mengulang gitu. Bahkan saya tuh kayak berniatan kayaknya udahlah, saya nggak mau lagi ngejalanin hubungan lagi yang kayak gitu-gitu ya. Berarti kamu nggak percaya laki-laki lain dong? Bisa dibilang kayak gitu sih. Ya nggak apa-apa sih kalau Eli memang berpikiran seperti itu, tapi kan Eli punya anak Eli butuh sosok ayah, dia butuh istilahnya pahlawan, dia butuh arahan dari sosok bapak. Apa enggak Eli mencoba nih setidaknya? Gimana ya kak, karena kan kalau udah lupa itu pasti sakit banget gitu kan ya kak ya. Nggak bisa diomongin sama kata-kata gitu kak. Ya setidaknya tidak harus langsung apa ya namanya, langsung harus menikah ya, Iya, setidaknya kan bisa berkenalan berdekatan dulu. dulu. Istilahnya kalau gaulnya ini aruf lah gitu, seperti itu. Kurang lebih. Kan gini ya El, kalau ibarat kata itu ya, semua cowok itu nggak sama loh. Jadi kalau Nah. seandainya satunya salah, ya nggak semuanya cowok itu tuh salah juga. Jadi ya apa boleh buat, kita coba dulu gitu kan untuk berkenalan. Nah, kita cari tahu dulu apa sifat pribadi dia, terus karakter dia gimana. Kalau dia yang kayak gini ya kita bisa mundur perlahan-lahan gitu kan. Intinya perkenalan dulu kan. Nah, kalau emang sama-sama suka gitu kan, kata ya apa boleh buat, kita coba gitu kan, jalani kan, kita cari tahu lagi informasi dia, kita tahu dulu orang tuanya kayak gimana, asal bisa setuju ya udah, masih tahu kan bisa Ya, bisa. cari ayah sosok dari anak kamu itu. Terima kasih Pak Yuli dan Kak Ian. Ya mungkin sedikit demi sedikit saya bakal coba gitu ya. Ya semoga sih, saya berharapnya dapat sosok yang jadi orang yang bisa mendukung saya, yang bisa menjaga saya dan anak saya gitu sih. Nah, jadi Eli sudah menemukan apa ya istilahnya, sedikit jalan keluar gitu. Iya. Nah, terus untuk hubungan statusnya Eli yang sama si itu, ini apa harusnya lebih dipertegas lagi nih? Ini mau benar-benar pisah atau bagaimana? Soalnya ya kalau menurut saya sih ya ini harusnya sudah harus di-cut aja ya. Apakah Eli mau menghubungi suaminya lagi demi untuk memperjelas hubungannya supaya lebih jelas apa jadinya. Nah, kalau statusnya nanti jelas kan Eli bisa mengambil keputusan ke depannya seperti apa, lebih memudahkan seperti itu, lebih jelas. Nah, Iya kak, nanti saya bakal coba cari dia lagi gitu untuk ngejelasin hubungan kita ini. Tapi ya pasti itu susah banget sih. ya, Saya sih mohon doa aja. pasti yang menjawab. Ya sebenarnya ya El, kalau menurut pribadi kalau seandainya nih, ya emang berat sih, tapi ya berjalannya waktu sebenarnya bisa. Kalau kita itu ada dorongan juga dari orang tua kita sebenarnya itu sih. Ya karena apa ya? Kalau seandainya kita sendirian emang susah, tapi tetap perlahan. Tapi kalau kita ada dorongan dari orang tua, insya Allah kita bisa. Bisa juga minta tolong sama, kan itu menikahnya pasti di ini ya, di KUA ya. Iya. Pas minta tolong dengan pihak KUA-nya untuk melacak keberadaan si suami Ali ini. Ya, sekarang sudah canggih nih, Iya. bisa dilacak pakai komputer, ketemu di mana. Oke, saya coba cari lagi informasi tentang keberadaan dia deh.
Ya, semoga aja dapat titik terang ya Kak ya. Ya, mudah-mudahan jalan lebih. Amin. Oke, jadi kesimpulannya dari permasalahan Eli yang pertama, Eli apa ya istilahnya koordinasi dengan keluarga Eli, mencari solusi sama keluarga Eli gimana baiknya. Kemudian setelah keluarganya Eli mendukung penuh, mendukung apapun yang mau dilakukan Eli. Kemudian yang kedua, mencari bantuan kuat tadi ya, kuat tadi gimana cara-caranya. Pasti nanti orang tua akan bantu, pasti orang tua itu baik-baik. Saya juga ada kenalan di sana, kuat sekitar sini juga. Terus kemudian yang ketiga, setelah ketemu minta nih kejelasan gimana, apakah mau lanjut atau mau di-cut aja, mau diputus, mau dicerai, mau pisah. Kalau udah jelas kan Eli semakin mudah nih ke depannya. Setelah itu mungkin Eli juga bisa mencoba untuk menerima orang baru, laki-laki baru, karena kan ya bener ketahui tadi nggak semua laki-laki itu sama ya, kepribadiannya beda, latar belakangnya beda, latarnya juga beda. Ya betul, latarnya juga beda. Ya, Ya siap. Pasti saya coba deh untuk berubah jadi lebih baik lagi. Berjaga kami. Ya. Iya. Nah, jadi seperti itu deh El ya. Nah, oke, jadi titik permasalahannya itu udah dapat. Sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Seperti untuk hari ini Cukup ya. Awal mungkin ada yang mau ditanyakan lagi kepada El? Tidak Cukup ya. Nah, karena permasalahannya Eli sudah selesai, nah berarti sesi ini bisa kita akhiri ya. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya, sesi berikutnya nanti kita akan membahas permasalahan dari yang lain ya. Baiklah, kalau begitu saya ucapkan terima kasih dari teman-teman sekalian atas kehadirannya. Sebelumnya kita berdoa lagi ya. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.